Nah, di sini saya melanjutkan menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu si fungsi injektif atau satu-satu. Nah, misalkan fungsi f menyatakan a ke b, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif. Apabila setiap dua elemen yang berlainan di a akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di b. Selanjutnya, secara singkat dapat kita katakan bahwa fungsi f memetakan a ke b adalah fungsi injektif apabila a tidak sama dengan b berakibat fa tidak sama dengan fb, atau ekuivalen. Jika fa sama dengan b, maka akibatnya a sama dengan b. Nah, jadi ini kan anggota a yang beranggotakan 1, 2, 3. Terus selanjutnya yaitu anggota B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu. Jadi fungsi di A itu memetakan tepat satu di anggota B. Nah, jadi misalnya 1 kita petakan ke 1, terus 2 kita petakan ke 3, terus 3 kita petakan ke 4. Nah, kenapa 2 ini tidak kita pasangkan? Nah, karena ntar kalau kita pasangkan itu masuk ke fungsi surjektif, yang dimana fungsi surjektif itu setiap elemen anggota di B itu harus mempunyai pasangan. Nah, kalau fungsi injektif itu setiap elemen di A itu harus berpasangan tepat satu di anggota B. Itu disebut fungsi injektif. Nah, fungsi surjektif adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka dari hasil FA dari fungsi F adalah himpunan bagian dari B, atau FA sama dengan B. Apabila FA sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A, maka kita katakan F adalah suatu fungsi surjektif. Nah, contohnya fungsi A, anggota A ada A, B, C, D, terus anggota B ada X, Y, Z. Nah, jadi setiap anggota di B itu yang beranggotakan X, Y, Z itu mempunyai pasangan, semua harus mempunyai pasangan. Nah, kalau di anggota di himpunan DA itu kan harus mempunyai pasangan semua agar memenuhi syarat dari fungsi. Jadi setiap anggota A itu berpasangan di anggota di B. A beranggotakan dengan E, terus B beranggotakan dengan Y, terus C dengan Z, terus D beranggotakan dengan X. Jadi anggota himpunan di B itu harus mempunyai pasangan. Kalau injektif kan boleh tidak mempunyai pasangan, tapi harus satu pasangan. Tapi kalau di surjektif boleh double. Tetapi hak di anggota B harus mempunyai semua pasangan, tidak boleh ada yang tidak mempunyai pasangan. Terus fungsi bijektif, nah, atau korespondensi satu-satu. Nah, fungsi bijektif itu pemetaan fungsi F memetakan A ke B demikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif, maka dikatakan F adalah fungsi bijektif, atau A dan B berada pada dalam korespondensi satu-satu. Nah, contohnya anggota A B, C, anggota B Q, R. Nah, berarti di sini harus memenuhi syarat fungsi injektif dan juga subjektif. Kalau injektif itu harus berpasangan, anggota A dan anggota B itu harus berpasangan satu-satu. Anggota A berpasangan di B itu harus satu. Terus contohnya A ke B, B ke R, C ke I kan berbeda-beda. Nah, terus kalau fungsi surjektif itu semua anggota di B harus mempunyai pasangan. Berarti kan sudah memenuhi syarat injektif dan subjektif, maka disebut fungsi bijektif.